Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku, salam rahayu ya, yang kinasih. Hari ini Jumat berkah. Nah, ini habis sholat Jumat, kita cangkruk-cangkruk ya, sambil ngopi, sambil ngudut. Kita lagi ngobrol-ngobrol bebas. Kebetulan ada tamu-tamu di Joglo Asmoro ini ya, di daerah Sambiroto, di warung Jati-Jati. Saya tetap bersama si Rama, presenter Top Markotop, mengajak Anda untuk menyaksikan dan mendengarkan istilah-istilah obrolan-obrolan santai yang bermanfaat. Jumat berkah ini kita ngobrol tentang makna-makna kehidupan yang saat ini memang masyarakat di Indonesia, di Nusantara ini sedang ada yang bingung, resah, gundah. Bos-bos besar yang dulu sukses itu digulung oleh setelah Covid itu luar biasa dasarnya. Ada yang sampai pailit, bangkrut dan sebagainya. Apalagi masyarakat kecil, urusan pupuk, pertanian, perikanan, semua didera problematika. Dan di Indonesia juga para tokoh-tokoh masyarakat ini hilang, ada ruhnya itu hilang. Bagaimana nilai kepercayaan luhur dari masyarakat bawah, kaum sudra ini melihat di atas sana ini terus rame ya, ada yang rame ijazah gitu, ada yang rame tentang bagaimana ekonomi ini. Nah, ini lagi ngobrol-ngobrol sama demo ya, demo. Tapi di warung Jati-Jati di Gubuk Asmoro ini ya santai-santai wae, karena tetap masih mengandalkan intelektual dalam berpikir kepada Tuhan. Nah, kemudian kepada Allah. Yang jelas program IT intelektual di dimensi saat ini, apapun bentuk ilmu kita, kalau nggak milenial ketinggalan dulu. Maka di Jati-Jati ini kedatangan Mas Agung. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang. Mas Elang ini jauh-jauh dari Jawa Barat, ya kan? Selamat siang, salam rahayu kinasih. Luar biasa lah. Ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi obrolan ini santai, bermakna, barangkali bisa bermanfaat bagi pemirsa Indonesia, Nusantara, dunia, khususnya wong Jawa Timur ya. Ojo resah, ojo gundah maneh. Yuk kita gabung di sini di Gubuk Asmoro ini, santai-santai tapi bermakna, terus bisa membantu Anda promosi. Soalnya Mas Agung ini bisa dibilang produser nih. Apa artinya produser eksklusif? Menyiapkan benda-benda, perangkat-perangkatnya untuk 3 YouTube ya. Zaman saya ini bukan flu burung atau influ yang meler, tapi influencer. Nah, konsep influencer ini harus dimiliki sistem partikel promosi sebaik-baiknya bersama digital program. Nah, kebetulan saya di Rama, selain MC juga di dunia IT, sewenang edit, juga sutradara film pendek. Nah, ini selamat siang Mas Agung. Selamat siang. Ini wawasan-wawasan perjalanan ini kita ngobrol-ngobrol semua deh. Gak diuber apa-apa karena kita ini grup tanpa absen loh Rek. Betul. Karena absen nih, maka kepingin merdeka yo ngapunten ya ojo absen nyambut gawe iki. Golek gagasan jitu. Nah, gaji nih melalui gagasan jitu. Nah, sekarang monggo Mas Agung kasih salam sama ngobrol-ngobrol santai. Halo, selamat siang menjelang sore. Apa kabar semuanya? Oke, makasih Bang Rama. Kita ngobrol santai ya, benar-benar santai tanpa beban. Saya sedikit ada unek-unek tak sampaikan ke Bang Rama. Siap. Atau Mas Elang. Akhir-akhir ini kita itu memang benar-benar dirasakan masalah ekonomi. Ada yang bingung cari kerja, ada yang dagang gak laku-laku, terus macam-macam problem. Nah, kita ngobrol, kita sharing ini barangkali sama bisa melengkapi, bisa melengkapi, ya, bisa bermanfaat bagi banyak orang juga. Jadi Bang Rama, saya kebetulan masalah marketing, dagang, insya Allah saya itu bukan ahli lah, pengalaman. Cuma kendala saya itu memang gimana sih kok seperti sponsor di TV ben rame kan gitu. Bukan saya kapten, sedikit kapten.
Jadi ya barangkali Pak Rama bisa ngasih lah solusi aku supaya bisa saya memang jiwa saya marketing. Insya Allah saya itu full untuk marketing. Tapi ada sedikit kendala tentang teknologi. Caranya aku tahu itu terus video yang menarik, TikTok, YouTube, Facebook. Lagi zamannya ya online. Ya sedikit aja. Oke, Bang Rama bisa cari solusi. Karena biasanya kita di panggung-panggung ya, akeh yang tepuk tangan. Ini tepuk tangan orang teludu ya. Luar biasa. Ya saudaraku, sahabat terkasih, memang benar dengan sebuah kepolosan itulah kita bisa meraih kesuksesan. Kadang kita ini ego, tak bisa ilmu tapi seolah iso. Ya wajar saja. Cari mau Jawa meliti. Ya artinya polos. Katakanlah di bangsa ini, di kaum bangsa kita ini kan gampang peniru ulung. Nah itu kalau zaman dulu nih, nenek moyang kita ini seorang pelaut, iya kan? Nah, terus gampang dijajah karena kita wawasannya ini tidak mengikuti era-era modern. Jadi di dunia pertanian, di dunia perikanan itu nenek moyang kita. Makanya awak dhewe iki ana keturunan mungkin gelem hijrah, Pak. Di mana sih letaknya nek gak ana wong Madura nang di dunia ini? Arab, Turki sampai Afghanistan perang-perang lu sik dodolan. Berarti kan iki luar biasa. Tanpa batas wong Jawa mbek wong Madura, wong Indonesia lah katakanlah. Nah, maka kekuatan itu kalau nggak dibarengi ilmu, Pak. Teknologi. Baca kitab, belajar apa saja nek misalnya tertulis mesti apapun ilmu nggak dibarengi dengan teknologi yang era masa saat ini diikuti, ya kekalahan kabut, ya nggak mungkin mampu menerima konsep ini. Nah, zaman IT banyak wong nyerlok itu bingung, banyak wong nggak ngedit video aneh-aneh, akhirnya terjebak pada posisi yang ilmunya belum matang, terus ikut serta campur di dalam YouTube. Ada yang jadi kreator nggak cair-cair karena ada sistem dunia media sosial nih. Nah, ini boleh didengarkan, harus ada broadcasting. Broadcasting itu ilmu pertelevisian, ilmu perdrama teateran, itu bisa membawa kita mulai dari tata bahasa publik seni bicara. Yang kedua kostum, Pak. Kostum, jadi tata wiraga, tata wirama, wirasa. Terus materi program, judulnya opo itu pengaruh, kostumnya opo, body language-nya ya opo, terus isi programnya mempengaruhi orang nonton. Ya, kemarin di season part 2 kita itu ngobrol-ngobrol gini, ya lumayan sing delok itu 200 loh ya. Berarti kan lumayan. Ada juga yang membuat modal banyak tapi nggak ono bobot deh. Ya ada manfaatnya di dalam tontonan tersebut. Ya iso emek TikTok joget-joget. Apalagi sekarang zaman ngeri loh rek. Ibu-ibu melok-melok jilbaban terus dibuka-buka ngono lho. Itu yo bahaya. Ya jadi tolong mari kelanggengan itu dikuati dengan budaya. Yang kepengen dapat daya, ya kudu budi pekerti. Langgeng, budi itulah yang menjadi kelanggengan. Nah, konten-konten ini rada-rada selengean, tapi tetap budi pekerti bahasanya. Ada isinya, ada greteknya, duitnya tuh dapet. Yo enggak kata-kata kotor, misu-misu, enggak. Kita selengean santai, tapi ada mananya. Nah, mana hari ini ada pertanyaan buat Mas Agung bahwa bagaimana sih cara-cara untuk suksesnya di zaman era sekarang marketing dan juga membuat konten-konten itu. Ya tadi itu broadcasting. Jadi nggak semua orang mampu. Nek video ini mampu digunakan bebas melakukan ini, tapi isi di dalam programnya itulah yang mengandung unsur edukasi, yang mengandung ruh yang bisa dinilai. Podo mobile, sejer regane pickup sampai BMW, ngono maksudnya. Podo ngawene CJ istilahnya programnya. Nah, ini harus belajar. Bang Rama Dewi ini ya ahli di editor, pembuatan film dan sebagainya. Ya terus belajar, ketemu rekan-rekan baru, ya tetap belajar, namanya bijaksana itu belajar. Belajarnya menyerah, menerima. Jadi nggak dului kerso, nggak dului seolah bisa, tapi menunggu konco-konco ini apa maksud tujuannya. Oh ternyata begini,
kita kasih saran. Nah saran itu dimanapun letak ilmunya, kalau di wilayah berbeda ya tetap kita belajar. Ilmu tinggi digonang tempat perang ya bingung nggak iso temukan ilmu. Jadi perlu duduk sing nyaman. Nah, Gubuk Asmoro iki koyoane nyaman gitu loh. Makanya di sini dulur-dulur kabeh cair bahasa ya. Alhamdulillah. Nah, marketingan sepatu cair, marketingan dodolan lemah cair. Kebanyakan wong loro iku rek karena ekosistem dan ekonomi. Wis ojo bingung. Loro pijet, nyaman ngopi, sok ngudut enak, sak cukupi gak duwe utang, terus rezekinya lancar. Berarti kan ilmu ini dimanfaatkan untuk tujuan apa? Gawe konten promosi lah. Konten ini nanti juga dipromosinya oleh apa? Trans Studio, Trans Agung Studio, milik Mas Agung ini bukan baru. Nah, ini real, ya datang ke warung Jati-Jati. Jadi ngobrol kita cekak cingkrang, terus digunting konsep, edit bahwa sing jelas kudu ketemu. Nek gak ketemu gak nyaoto. Sampe tuku mobil ae dicoba dulu baru dipakai. Nah, ini loh. Nah, ini adalah konsep kalau promosi di dunia media harus perlu tatanan namanya broadcasting. Audio visualnya itu penting. Makanya nggak mic ini kan tak bongkar kabeh kira. Harus pakai ini. Kadang nggak pakai iki, ngomong AIUEO tapi nggak dengar. Akhirnya sing nonton ya gak enak. Gambari apik, wonge ayu, wonge ganteng tapi nggak jelas audionya, ya bermasalah juga. Jadi teknik editing, terus zaman dulu itu nek nyuting itu nggak anggar nyuting Mas Agung. Nang warung-warung di syuting sampai miring-miring. Bro, aku nang kene. Gak ngerti nih senang buri ku pas wong ngeluru selingkuh. Duwe utang digoleki wong ya masalah rek. Jadi ono izine zaman dulu. Pak nyon sewu ya Pak, ada etikanya. Motor rumah ada etikanya. Karena manusia ada ruhnya. Ruh ini yang tidak bisa dibohongi. Kadang gelem gak disyuting. Jadi gak anggar nyuting. Maka ditempatkan namanya broadcasting ini lokasi, titik, kenyamanan, kostum, public speaking, siapa yang dijak ngomong. Cinta ajak ngomong berdua ini atau saya sendiri punya masalah utang, bingung, ngomongnya ya bingung. Maka harus perlu kenyamanan. Nah, ini nyaman-nyaman kabeh, nah ini cair kabeh. Makanya nyaman. Itu ya. Tepat posisi ilmu manfaat ditempatkan tepat posisi, detik, waktu, lokasi, kostum, aura, suasana, alam, keseimbangan. Makanya ada 5 hukum. Hukum alam, hukum karma, hukum adat istiadat, hukum agama, hukum pemerintah. Nek konten-konten ini tidak menyalahi aturan tadi, ya insya Allah cair monetasinya. Nah nek menyalahi aturan ini, ya cairnya sekejap. Karena hukum agama nggak nerimo, hukum adat nggak nerimo, hukum gaib itu sing bahaya. Opo karma rek. Nah ini konten yang ada di kreator kita ini spesifik, sangat profesional, tapi tetap selengean karena santai. Disinilah tempatnya Anda untuk mencari ilmu, dan ilmu itu murah kalau dari Allah. Gak usah bayar, cukup rokok Mas Agung opo, rokok Mas Elang opo, kopi tuku dewe. Ayo dicairno dengan konsep promosi besar-besaran melalui konten Trans Agung ini official. Lah ini nanti buat konten sing duwe usaha kopi nempel nang kene oleh Mas Agung. Boleh. Sing usaha galangan, usaha apa saja ditempelkan di sini logo nih. Tahu boleh gede. Tapi nih nggak video gak boleh rek, karena nanti bisa di backlist rek. Logo nih tok ditulisi Pak Haji siapa ngono lho. Masuk anu wedhus tok ditulisi nang masjid rek. Pak Karmi nyumbang wedhusnya dijenengno Pak Karmi lho. Lah konten iki dikei logo dijenengno perusahaan sampean. Support by perusahaan Elang Buana. Kopi murah lah, aku boleh dikei nomor telepon sampean juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi ini konten-konten yang terbuka, laris manis bersama Gubuk Asmoro. Tulisan ini nah, kita tulis di Gubuk Asmoro, Gubuk cinta, karena Asmoro nek wis wong cinta pasti lahir, nek gak ono cinta juga iso lahir. Wong kita sama suami istri aja harus Asmoro dulu. Nah makanya jangan benci sama orang, saiki harus gandeng renteng sebanyak-banyaknya supaya viewernya banyak, influencernya banyak. Artisnya bukan artis besar-besar, artis lokal punokawan jadi ratu yus ngene iki. Ngobrol-ngobrol bermakna, syukur-syukur panjenengan sing duwe modal-modal, investor, duit nganggur, dia dijadikan hubungi Mas Agung langsung. Mas Agung, ayo kita kemas konsepnya, sutradara ono, lokasi ono, program ono, ya cairi saya dibagi. Itu ceritanya Mas Agung tentang hal itu. Nah sekarang Mas Elang
Beliau ini ahli membaca puisi. Oke, bagus. Puisi nanti tentang apa ini? Ibu Pertiwi yang hilang, atau bagaimana tentang uang yang membias sampai uang bunuh-bunuhan kewukaran karena duit kertas yang lorek ditukari. Padahal di banyu ya nyonyot gitu loh. Jadi ini apa ini? Hawa nafsu ini meningkat sampai menjadi bangsa ini kalau saya katakan Mas Elang kasih salam dulu. Salam Rahayu Yukinasi buat para sahabat semua. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, cara berpikir yang maju, cara berpikir yang maju, mengolah ekonomi dan ekosistem kita secara bijaksana kepada kalian semua, terkhususnya pada kami yang sedang berkebun di Asmoro ini, Asmoro Dana. Nah, ketika kita memiliki asmara, maka kita akan mendapatkan dana untuk pengembangan dalam segi ekonomi kita, gitu. Jadi kita di sini harus lebih cerdas, lebih bijak dalam menata ekonomi kita ke depannya, terkhususnya untuk keluarga kita masing-masing. Nah, di sini tadi Gus Rama mengatakan bahwa ada yang nama influencer. Kalau kita memiliki sakit influenza, maka virus penyakit yang kita tularkan. Tapi Mas Agung memiliki influencer ekonomi marketing. Nah, ekosistem marketing. Nah, sistem influencer marketing. Jadi Mas Agung itu akan menularkan bagaimana sih kita mengelola sebuah usaha atau sebuah perusahaan agar lebih berkembang pesat dengan baik. Seperti itu, saudara. Monggo. Mantap. Ayo mari kita tepuk tangan. Goib langan, goib tepuk tangan. Delok materi. Lah ngene iki lho. Jadi kepribadian yang cerdas. Lah cerdas itu sesuai pakem. Enggak boleh mblara-mblara lho cerdas ini. Pakeme opo ya dicerdasi. Sing tukang sepatu bisa menjadi sepatu. Fokus di situ. Makanya ada kata Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Kalijogo, itu istilahnya seseorang yang mengajarkan susunan trap kehidupan akal jogo. Sunan Kalijogo, akali dijogo 3 tahun, nek duwe usaha 3 tahun kudu settle, kudu fokus, kasih tumbuh Asmoro Dana, tumbuh di dalam usaha tadi. Ojo terus 3 tahun kurang wulan oleh cair gede neko-neko. Ya lembut rek, lembut, ajur mumur. 3 tahun itu saya tadi kuati. Mun nek 4 tahun kan wis lulus. Akhirnya gak neko-neko malah. Gaya hidup inilah yang mempengaruhi naik turunnya ekonomi ekosistem panjenengan. Nah di sini ki yo ibarati yo ngobrol-ngobrol bermakna, terus yo belajar bersama-sama. Nah ini sekarang kita muter lagi nih Miki. Jadi Kak Gusti Dewi, gantian ngono ya imbang rek. Keseimbangan itu kayak pelintirane tampar. Nek sampean nang Mojokerto, tugune kan kayak tampar muter. Ya kudu wong telu. Sing siji ngarano, sing loro ngangkat meja. Ojo ijenan. Suki dipede pegel kan. Kakean yo masalah, titik yo kurang. Nek iso telu, trisula iku lho rek. Ya jadi konsonan darah itu partikel ono 3 bunder-bunder. Iku nek tiup udara iso muter. Kipas angin yo telu kipase. Pesawat terbang isok munggah tekan ndi kipas mek 3. Nah, 3 kipas inilah 3 orang ru inilah 3 orang inilah yang bisa menyatukan konsep-konsep. Nek sing loro tukaran, sing siji mbicaki karena masalah datang dari orang ketiga dan menyelesaikan masalah dari orang ketiga. Sing bener yang ngono. Nah, Mas Agung, ini tadi wawasan-wawasan ya. Sekarang support opo ae sing iso membuat teman-teman di sana itu semangat. Monggo. Oke, terlanjut. Saya sedikit ngasih tip untuk para marketing, pedagang warung kopi. Contoh warung kopi aja ya, atau warung nasi. Kita tanamkan dalam hati bahwa kita itu jualan, terus anggaplah kita itu sebagai pembeli. Merasakan diri kita jadi pembelinya. Jadi seakan-akan kita itu orang pembeli, padahal kita itu penjual, tapi kita menjiwai
sebagai pembeli. Iya, sebagai pembeli. Jadi apa kata pembeli? Jadi kita itu ngerti. Contoh, masalah kebersihan. Kita masak nasi. Kalau kita aja nggak mau, ngapain kita kejual orang lain? Contoh, jual nasi, terus dengan ingin untung yang besar, terus ngakali ngetrik beli nasi yang kualitasnya kita nggak mau makan sendiri. Jadi intinya tadi, tanamkan jiwa kita itu sebagai penjual, terus bisa menjiwai perwakilan pembeli. Nyambung nggak ini? Nyambung. Mewakili perasaan itu menjadi pembeli rasanya piye. Supaya pembeli tadi seneng, nyaman, terus duit pelanggan. Betul. Karena pembeli adalah raja. Betul. Maka kita harus bijak menyikapi bagaimana pembeli itu apa maunya pembeli, gitu. Loh kita aja nggak mau, apalagi orang lain, kan gitu loh maksudnya. Itu pertama yang kita tanamkan. Ya minimal nih awal-awal buka, terus nasi ini nggak laku kan bisa makan sendiri kan gitu loh. Nah itu berkelanjutan, komitmen lah dengan prinsip seperti itu. Nanti insya Allah hari pertama ada 2 orang. Lah ciri orang jualan sukses mas, sampai tak kasih tahu. Orang itu kembali lagi. Seneng ya. Nek jare bahasa nih wong pabrik-pabrik repeat order. Berarti ada kepuasan pelanggan. Yes, oke. Layanan tadi. Oke, untuk saat ini ya wis satu ae lah. Nek kepengin jelas ya monggo kita kumpul lagi. Di Gubuk Asmara Di Gubuk Asmara Dana. Dana. Terus lah koordinasi dulu sama Mas Ellen, sama Bang Rama atau saya sendiri Ya. dan gitu. Nah, nanti Bang Rama kita titik kumpul ini kita share. Ben ada orang penasaran, apa sih ilmu marketing, ilmu terapi, macam-macam. Belajar puisi bisa. Iya. Oke, lanjut Bang Rama. Siap. Nah, ayo kasih tepuk tangan lagi. Pokoknya bagian tepuk tangan. Ngomongnya simple, Jawaan, bebas nang kene. Jadi nggak usah ada seket. Nah, seperti itu. Nah, disitulah terjadi konsep-konsep yang indah untuk bisa memaparkan semua kegiatan di Gubuk Asmara Dana. Nah, Asmara Dana, cintai dana. Nek kalau duit lembut ya. Jadi duit itu sangat mempengaruhi. Nah, untuk boleh duit sing langgeng, ya bisa datang ke sini konsultasi namanya kan. Sambil serasean ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Nah, Mas Elang sebelum ini berakhir bacakan puisi dong tentang Asmara Dana. Asmara Dana. Sang Pencipta telah mewujudkan kasih dan sayangnya terhadap kita, insan manusia. Dimanapun kita berkumpul, di sini kita bertemu, di sini kita bersatu untuk mewujudkan aspirasi dan inspirasi. Marilah kita tegakkan kasih dan sayang. Ada rasa, ada manfaat, ada kaidah-kaidah buat kehidupan kita ke depannya. Semoga kita senantiasa terjaga dan terlindungi di alam semesta dan dari Sang Ilahi Robbi. Sekian dan terima kasih. Salam Rahayu Kinasi. Oke, saya Sri Rama atau Bung Rama atau Bus Rama boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, mohon izin bila ada black-box itu bahasa kami terus mundur. Saya akan undur diri. Sampai jumpa. Ciao.